Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nur Hasanah, dengan nomor induk mahasiswa 2510 919000029, kelas 01 SKME 001, Prodi Sistem Komputer, Universitas Pamulang Serang. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft Excel sebagai syarat untuk perbaikan UAS. Oke, langsung aja. Dasar-dasar Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah membuka Microsoft Excel, lanjut. Nah, penjelasan menu Microsoft Excel. Icon button Office bulat, fungsinya menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah Save, Open, New, Print, dan Close. Contoh, ini di bagian file. Nah, ini ya menunya. Untuk Quick Access Toolbar, tombol yang biasa kita gunakan, Save, Undo, Redo. Menu bar tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu, yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Yang ini ya, menunya File, Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Help. Lanjut. Title bar, pemberian judul pada dokumen. Toolbar, pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Baris-baris dari 1 sampai nih. Ini untuk lanjutannya. Tab Worksheet, lembar kerja Microsoft Excel. Biasanya terdapat 3 sheet. Insert Worksheet, penambahan lembar kerja baru. Status bar, pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area, lembar kerja Microsoft Office Excel. Horizontal scroll bar, geser layar ke kiri atau kanan. Vertical scroll bar, geser layar ke atas atau bawah. Tampilan layar, preview layar dapat menghilangkan garis ruler. Zoom, menampilkan ukuran layar bisa menjadi 50%, 75%, 100%, dan seterusnya. Tombol ukuran, jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Name box, penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor. Formula bar, perumusan atau pembuatan formula sel aktif, posisi kursor pada saat ini. Lanjut. Nah, ini untuk tombol Quick Access Toolbar. Title bar, yang ini Microsoft Excel. Pertama kali membuka atau membuat dokumen Microsoft Office Excel, maka kita akan diberikan nama default seperti berikut. Windows, ini untuk gambar Windows button. Ribbon, tidak terlalu jauh berbeda dengan Microsoft Office Word. Tombol ini memberikan kemudahan kepada user dalam melakukan pengeditan atau pembuatan dokumen. Ini nggak jauh berbeda dari Microsoft Word ya, sama aja. Maksudnya nggak jauh beda isinya. Penjelasan menu Microsoft Excel. Terdapat beberapa menu pada ribbon ini seperti Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Yang tadi tuh. Oke, penjelasan menu Microsoft Excel. Setiap menu pada ribbon mempunyai semacam grup sendiri. Contohnya, pada menu Home terdapat grup Clipboard, Font, Alignment, Numbers, Styles, Skills, Editing. Seperti ini. Bikin Home tuh terdiri dari ini, Font, yang ini Alignment, Number, seterusnya ini Insert, Draw, ya. Oke, lanjut. Grup Font, klik segitiga pada pojok kanan bawah grup untuk menampilkan detail editing pada menu tersebut. Ini mini toolbar. Ini ya gambarnya. Ini ada di menu Home. Ini untuk gambar grup ribbon Home, dan ini grup Insert. Nih, lanjut ke selanjutnya, dasar-dasar Microsoft Excel.
Formula dasar Microsoft Excel. Fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Microsoft Office Excel: sum, max, min, average, dan count. Pengolahan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Office Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas. Bagaimana cara penggunaan atau fungsinya, mari kita bahas. Ini operasi aritmatika pada Microsoft Office Excel. Ini untuk tanda penjumlahan, kurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Untuk contohnya, ini sudah ada contohnya untuk penjumlahan. Jadi kita tinggal memblok ini dan ini di kolom C dan D. Contoh, kita hapus dulu ya. Nah, kita ini sama dengan dulu. Terus blok yang ini dan ini tinggal kalian ganti pakai rumus ini, penjumlahan. Kalau udah tinggal enter. Jadi dia tuh menjumlahkan otomatis. Nah, jadi kalau udah tinggal tarik aja ke bawah. Untuk yang pengurangan juga sama. Pengurangan juga sama, kalian tinggal ubah ininya jadi pengurangan, tengahnya. Kalau udah tinggal enter dan tinggal tarik ke bawah. Itu juga seterusnya. Kalian nah, bagian juga sama. Nah, begitu ya. Itu untuk operasi aritmatika pada Microsoft Office Excel. Lanjut, ini gambar keterangan. Yang ini tuh disebut yaitu B3. Kenapa B3? Karena itu ada di kolom B, ininya baris ketiga. Yang disebut rank baris, yaitu rank baris D3, D3, dan F3. Yang ini disebutnya rank. Ini yang disebut rank kolom, yaitu rank kolom H3 dan H7. Dia ke bawah ya, jadi di blok tuh disebutnya H3 sama H7, tergantung ininya, ABCD-nya ini nih. Ini yang disebut rank baris dan kolomnya itu C3, dan K7. Karena C3 tuh dia ada di nomor 3 dan sampai di nomor 7, K7 ini. Oke, lanjut. Contoh penggunaan rumus penjumlahan. Yang tadi tuh ya, yang awal, yang ini penjumlahan itu namanya. Masih sama kayak tadi. Ini rumus-rumus dasar di Microsoft Excel. Yang pertama ada sum. Sum digunakan untuk penjumlahan data. Rumus sum dapat dibuat sebagai berikut. Ini contoh. Untuk contoh sum. Lanjut ke average, digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Rumus average dapat dibuat sebagai berikut. Yang ini ya, average. Oke, lanjut, nanti kita tunjukkan contohnya. Fungsi max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi pada data. Rumus max dapat dibuat sebagai berikut. Ini fungsi min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah pada data. Rumus min dapat dibuat sebagai berikut. Oke, lanjut. Count pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Rumus count dapat dibuat sebagai berikut. Oke, untuk contoh, tadi kita buat contoh untuk sum ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita klik sama dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan data ya. Ini tiga-tiganya kita blok.
udah kita enter. Nah, terus tinggal tarik ke bawah, dia otomatis. Itu untuk sum, menjumlahkan data. Average juga sama, tapi dia untuk mencari nilai tengah atau nilai rata-rata. Kita delete dulu rumus average. Nah, tinggal kita blok yang ini tiga-tiganya. Terus kita enter. Dan kita tarik aja. Nah, ini dia untuk average. Dan untuk contoh nilai, untuk contoh max atau maksimal, dia tuh untuk menghitung nilai tertinggi, ya, mencari nilai paling tinggi. Ini contohnya. Yang ini kita blok dari atas sampai bawah, nanti muncul hasilnya seperti ini. Untuk rumus min, dia tuh untuk mencari nilai paling rendah. Kita blok juga sama kayak tadi, max, rata-rata nilainya dari yang atas sampai bawah, nanti dia akan muncul sendiri hasilnya. Untuk contoh count, dia tuh menghitung banyaknya jumlah data. Nah, ini juga sama. Kalian klik dulu rumusnya, ketik dulu rumusnya, terus tinggal blok yang mana yang mau dijumlahkan. Nih, nanti muncul sendiri hasilnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Formula pada Microsoft Excel. Rumus right, fungsinya pengambilan karakter dari sebelah kanan. Left, ambil karakter dari sebelah kiri. Mid, pilih beberapa karakter dari tengah. Upper, ubah tulisan menjadi besar semua. Lower, ubah tulisan menjadi kecil semua. Proper, ubah tulisan pertama menjadi kapital. If, berikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Lanjut. Nah, untuk contoh right, rumus right, ya kan ini sistem komputer dan universitas pengulang. Nah, reg itu pengambilan karakter dari sebelah kanan. Kenapa bisa jadi emputer? Karena kita mengambil karakter dari sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya emputer. Begitupun dengan yang ini sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Lanjut. Untuk contoh penggunaan rumus left. Left itu pengambilan karakter dari sebelah kiri. Ini sama ya. Bedanya kita mengambil karakter dari sebelah kiri yang ini. Tadi kan kanan dari sini, sekarang dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya masih sistem. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Univer jadinya. Gitu ya. Lanjut. Contoh penggunaan rumus mid. Mid itu pilih beberapa karakter dari tengah. Contohnya ini B2 tuh karena dia posisinya ada di kolom ini, kolom B, dan nomornya 2. Kenapa 3 dan 5 di sini? Karena kita mengambil huruf ketiga dan 5 karakter. 1, 2, 3. Nah, ini 3. Jadi di S dia berhentinya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa jadi 5 yang atas nih? Karena spasinya itu dia dihitung ya. Untuk yang ini juga sama. Kita mengambil ke huruf ketiga dan mengambil 5 karakter. Ini 1, 2, 3. Jadi di I berhentinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya I force gitu. Lanjut. Contoh penggunaan rumus upper. Upper tuh ubah tulisan menjadi besar semua. Nah, ini kan tadinya begini. Ini rumusnya upper. Tinggal kalian nanti klik aja yang mau diubah. Ini B2 karena dia ada di kolom B dan nomor 2. Nanti tinggal enter aja, hasilnya jadi begini. Sama yang bawah juga begitu. Lower tuh contoh penggunaan rumus lower. Lower ubah tulisan menjadi kecil semua. Yang tadinya ada
di depannya kapital jadi kecil semua. Itu untuk lower, rumus lower ya. Sistem komputer proper itu untuk ubah tulisan pertama menjadi kapital. Ini masih sama. Untuk contoh nah ini untuk contohnya power, kan tadinya namanya gini ya, berantakan, kecil semua jadi gini, ini oke. Lanjut, contoh penggunaan rumus if ketikkan data berikut di Excel. Kita akan memberikan kriteria pada data di atas. Kriteria yang akan dibuat adalah apabila nilai Amir lebih besar atau sama dengan 70 maka mendapat keterangan lulus, namun apabila nilai Amir kurang dari 70 maka akan mendapatkan keterangan gagal. Nah ini untuk rumusnya ya, if, terus kalian klik blok nilai yang mau di coba, terus klik ketik rumus, ketik keterangannya itu kayak gini, nanti dia tinggal di enter akan muncul sendiri. Oke. Ini untuk contoh. Nah, untuk contoh ya. Ini. Karena dia keterangannya nilai lebih dari atau sama dengan 90, sama dengan lulus atau tidak lulus. Ini karena dia kurang dari 90. Oke. Keterangan nilai 1 dan nilai 2 lebih dari atau sama dengan 80. Sama lulus atau tidak lulus. Sebenarnya kita cuma perlu melihat dari keterangannya aja disuruhnya apa. Tuh. Untuk contohnya gitu. Konkret juga begini. Oke. Lanjut ke materi berikutnya. Dasar-dasar Microsoft Excel. Masih dasar-dasarnya ya. Lanjutan yang tadi. Lookup. Formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. VLOOKUP tuh mencari data ke bawah ya. Nanti kita contohkan. Dan kalau HLOOKUP tuh mencari data ke samping. Begini contohnya nih. Oke, untuk contoh mana ya? Nah, ini untuk contoh VLOOKUP mencari data ke bawah. Nah, B2 tuh dia klik ini, terus referensinya dari tabel ini, blok, terus nanti kunci pakai F4. Nah, kasih koma, terus tabel apa yang mau kalian blok, yang mau kalian pilih di sini sesuai ini nama customer, berarti ada di kolom kedua ini, dan kasih 0 atau false untuk menentukan. Begitu. Dan HLOOKUP, contoh HLOOKUP untuk mencari data ke samping. Ini tabel referensinya. Kenapa D2? Karena kita mencari domisili ini. Terus kalian blok ini, nanti kunci pakai F4. Nah, tabel pengiriman, pelang pengirimannya tuh ada di kolom berapa? Dia ada di kolom 2. Jadi ini ketik 2, dan 0. 0 itu apa? 0 itu untuk menentukan, bisa juga false. Ya, betul. Untuk HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, ini juga ada contohnya. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.